Selamat sore Mbak Joko, Yang Wildo, juga Niang Rus. juga Nyirus ya. Niang Rus ya. Niang Rus. dan Niang. Yang sore ini lagi ngobrol bareng ya. Ini ada sedikit topik pembahasan yang lagi viral ini kan kurikulum dalam pelajaran itu. Masalah kurikulum baru. Iya, agamanya dihapus digantikan dengan budaya. Ini bagaimana Budaya menurut? dan akhlak. Ya mungkin. Setahu saya cuma budaya katanya gitu aja. Ini kalau menurut yang bagaimana ini? Wah, tentunya dengan adanya perubahan kurikulum yang semacam itu, banyak pihak-pihak yang sangat senang. Jelas pihak-pihak yang sangat menyenangi adalah pihak-pihak yang punya anggapan buruk terhadap agama. Jelas pihak-pihak yang menganggap agama sebagai sesuatu momok yang menakutkan. Tapi juga nggak salah. Memang selama ini ulah orang-orang agama telah menjadi momok, telah menjadi fakta yang menakutkan dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi orang-orang agama dengan kefanatikannya, perilaku dan sepak terjangnya telah menjadi momok dari zaman ke zaman. Bahkan mereka memang sudah seringkali seperti hakim yang seolah-olah merasa benar sendiri. Ya. Nah, ketakutan ini memang sudah apa namanya? Sudah menjadi trauma bagi orang-orang ya. Bahwa agama dari dulu sampai sekarang menakutkan. Seringkali membuat keputusan-keputusan yang kadang-kadang tidak memadai. Misalnya satu contoh di zamannya Galileo. Ya. Galileo pada saat dia menemukan bahwa ternyata yang jadi pusat kehidupan, yang jadi pusat gerakan adalah matahari. Nah, dulu sebelum Galileo, sebelum Kopernikus, semua orang berpendapat bahwa bumi adalah pusat gerakan. Matahari, bulan semuanya berputar melingkari bumi. Sehingga dulu ada pendapat, sistemnya namanya geosentris. Ya, bumi menjadi pusat gerakan. Tapi setelah Galileo, setelah Kopernikus yang menyatakan bahwa ternyata pusat gerakan adalah matahari, menjadi heliosentris. Apa yang dikatakan oleh Galileo maupun Kopernikus jelas merupakan pengetahuan yang sangat mengejutkan pada saat itu. Karena faktanya yang mereka lihat, bumi ini dia matahari yang berputar dari terbit sampai tenggelam. Ya. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya matahari lah yang menjadi pusat seluruh planet berputar. Nah, gereja yang pada saat itu lebih banyak berpegang pada pengetahuan yang ada saat itu, ya, lebih banyak berpegang pada pengetahuan umum yang ada pada saat itu, bukan berpegang pada kitab suci ya. Dia menyatakan seolah-olah pendapatnya Galileo ini sudah menyalahi ketentuan Tuhan. Nah, sehingga yang namanya Galileo, Kopernikus pun menjadi korban dari apa? Dari dari kedangkalan pikiran para agama. Seolah-olah agama adalah kebenaran yang paling utama, absolut. Padahal apa yang diketahui oleh para penganutnya bisa nyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Ya, ini. Sehingga momok ini terjadi terus pada di zaman Islam pun terjadi yang semacam itu. Hampir semua agama juga pernah
melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi nggak salah kalau kemudian agama menjadi momok yang menakutkan. Tapi kesalahan kolektif manusia adalah tidak bisa membedakan antara pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikirannya dengan ajaran murni yang dibawa oleh agamanya. Karena ajaran murni yang dibawa oleh setiap agama itu bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kebenaran daripada ajaran agama, ya kembali kepada kenyataan. Itu yang dalam ajaran Jawa kasunyata. Nah, selama ini yang kita pahami tentang agama baru pendapat-pendapat para agamanya. Pendapat dari para pemuka agama, para ahli agama. Baru tafsir. Ya. Dan lagi pula bahasa yang dipakai dalam kitab suci itu bahasa universal yang nggak bisa ditafsirkan seenaknya sendiri. Kalau yang baca di Quran, ya, bahwa Quran tuh ada ayat yang mengatakan bahwa semua ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci ini tidak ada yang bisa menafsirkan. Tidak seorang pun bisa menafsirkan. Harusnya ayat ini udah menghapus semua pendapat manusia. Karena adanya tafsir-tafsir inilah yang melahirkan banyak sekte, banyak pendapat dan lain sebagainya. Karena banyak ayat-ayat di dalam kitab suci baru bisa ditafsirkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, oleh penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Satu misal contoh, ada ayat yang mengatakan bahwa perempuan itu seperti tanah, laki-laki itu seperti petani. Nah, ayat itu seringkali diartikan seolah-olah bercerita tentang bagaimana caranya hubungan seks. Dalam pengertian fisika, seolah-olah laki-laki seperti petani bisa macul toko kene, toko kono, saenak dhewe. Yang namanya wanita seperti tanah, hanya pasrah, nggak usah berbuat apa-apa. Ini pemahaman yang keliru, yang dangkal. Tapi kemudian setelah ditemukan adanya ilmu genetika, kita tahu bahwa yang membuat bayi itu menjadi laki-laki atau perempuan adalah sperma, bukan ovum. Bahwa laki-laki itu petani, dia yang berhak menanam jagung apa? Padi. Maka yang disebut bumi atau tanah tidak mampu merubah jagung jadi padi. Yang ditanam padi akan tumbuh padi, ditanam jagung tumbuh jagung. Itu maksudnya di sana. Apa yang ditanamkan. Nah, maka ayat ini berkaitan erat dengan masalah genetika. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Satu contoh lagi, ada ayat yang mengatakan bahwa di atasnya ada kelipatan 19. Nah, ini di dalam tafsir-tafsir agama ditafsirkan dalam kurung ya, 19 malaikat. Ini sudah penyesatan. Menyimpang dari yang penyesatan, udah berani menafsirkan 19 malaikat. Nah, ini yang disebut dengan ayat-ayat mutasabihat, ya, ayat-ayat. Nah, yang ayat-ayat mutasabihat ini yang bisa menjelaskan adalah penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Nah, ayat ini, angka 19 ini baru diketahui keajaibannya setelah ada komputer. Dengan adanya komputer, melalui dengan proses komputasi, kita bisa menghitung ayat-ayat, bisa menghitung huruf-huruf. Semua huruf-huruf di Al-Quran itu kalau dijumlahkan, dibagi 19, habis.
Bismillah itu 19 huruf. Yang namanya juz itu berapa? 114. Itu dibagi 19 habis. Di dalam satu surat ya, misalnya surat An-Nur. Huruf pertama yang muncul dalam surat itu apa? Itu jumlahkan semua huruf nun misalnya. Maka dibagi 19 habis. Kata-kata Allah, kata-kata Muhammad, Bismillah yang ada di dalam Quran, jumlahnya ada 114, dibagi 19 habis. Jadi itu bukan suatu kebetulan ya? Bukan, itu keajaiban. Keajaiban, oke. Ya. Dan orang jarang yang memahami ini. Dan kaum agamawan yang diselidiki hanya masalah-masalah syariat, masalah-masalah syar'i yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sama sekali nggak disentuh. Apalagi yang berkaitan dengan seni. Mereka yang disentuh hanya masalah-masalah wudhu, masalah-masalah batal. Yang ini menyelidiki semua kitab suci dari semua hal. Ya. Mau jadikan budaya dan Nah, akhlak itu terus ini kan pro kontra ya. Oke. Ya. Ini bagus. Jadi salah besar. Jadi pertama yang harus kita lihat kembali adalah bagaimana kita melihat kembali ajaran agama, ajaran murni dari agama itu sendiri. Kemudian pisahkan dengan pendapat atau pemahaman para penganutnya. Pisahkan dengan tafsir-tafsirnya. Agama, ini agama dalam arti tanda petik, karena agama yang pahami dengan agama yang dipahami oleh orang banyak berbeda, ya. Berbeda ya. Karena agama yang dipahami oleh orang banyak adalah agama-agama formal yang disebut Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Bagi Hyang itu bukan agama. Nah, semua yang dibawa oleh para rasul, para Buddha, para avatar, para Mesias itu bukan agama. Itu merupakan hasil perjalanan dari laku spiritual. Justru para nabi, para rasul, para Buddha, mereka adalah tokoh-tokoh spiritual sejati. Selain mereka abal-abal. Ya. Expertnya dia lah, maksudnya expertnya pengalaman. Dan semua yang dia tulis bukan berdasarkan pikiran. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia tahu, itulah yang dia tulis. Jadi sama seperti kalau Hyang bilang api itu panas, itu pendapatnya Hyang atau bukan? Bukan, itu yang disebut firman. Jadi kalau api itu bisa bicara, dia akan mengatakan iki loh aku kan gitu kan. Iya, ya ibaratnya kalau dia ngomong iki loh aku identitasku kan gitu. Jadi bagaimana memahami api sebagai api tanpa nilai dualitas. Nah, semua ayat dari kitab suci mereka hanya merupakan pengejawantahan dari kenyataan yang diturunkan disesuaikan dengan kebutuhan umat, disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang sedang menjadi pembicaraan, sedang jadi persoalan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, tadi ya akhlak ya. Ya. Akhlak itu apa sih? Apa ya? Moral etika itu. Akhlak itu output. Budaya juga output. Budaya itu output. Nah, inputnya apa? Orang mana bisa berak kalau nggak makan? Kalau tidak ada yang masuk, tidak ada yang dikeluarkan. Tidak ada yang dikeluarkan. Jadi ini sebuah kebodohan. Yang namanya agama itu input. Yang namanya ilmu pengetahuan itu input. Akhlak dan budaya itu output.
Bagaimana kita bisa melahirkan bangsa-bangsa yang cerdas kalau kita mengharapkan outputnya tapi tidak mencanangkan inputnya? Yang harus kita canangkan adalah input. Apa yang harus kita masukkan ke dalamnya? Dan ini harus dipikir ulang. Oleh karena dibutuhkan, makanya untuk merumuskan peraturan-peraturan harusnya diikut sertakan orang-orang spiritual. Supaya ada input yang masuk pada manusia itu. Bagaimana sebaiknya? Justru pelajaran pertama kalau yang baik untuk manusia adalah mengenal jati dirinya. Orang yang gagal mengenal lainnya karena gagal mengenal dirinya sendiri. Diri sendiri ini merupakan kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Yang lain bisa kita pungkiri. Sampean ada karena baru datang, tadi nggak ada, sampai nggak nyata buat saya. Semua yang bergerak lalu lalang di hadapan saya nggak nyata. Yang nyata adalah saya. Karena saya nggak pernah kemana-mana. Saya nggak pernah meninggalkan saya. Inilah kenyataan. Maka mengenal diri sendiri adalah merupakan cara pertama untuk mengenal substansi yang lainnya, termasuk substansi Tuhan. Begitu pula mengenal diri kita yang sebenarnya. Mana diri kita yang sebenarnya? Apa yang kelihatan ini? Bukan. Karena yang kelihatan ini berubah-ubah. Dulu hanya sperma, bayi, dan lain sebagainya. Kalau kita berpegang pada yang berubah, itu namanya kebodohan. Ada yang berubah, itu menandakan ada yang tidak berubah. Yang abadi. Iya. Itu logika ontologis namanya. Ada yang bergerak menandakan ada yang tidak bergerak. Gerak dan tidak bergerak itu bukan dualitas. Itu yang disebut dengan apa nih? Polaritas. Itu Tunggal. yang Tunggal lah istilahnya. polaritas. Sendiri, Bukan, polaritas. Artinya dua yang saling menyembunyikan. Yang tidak nampak disembunyikan oleh yang nampak. Gelap. Di sana kan ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Dua kan. Yang bergerak ini menyembunyikan yang tidak bergerak. Berarti kalau budaya dengan tadi agama dihilangkan, budaya atau moral etika apa itu agama dihilangkan, adakah suatu kepincangan di situ? Berarti perlu ada Blur. Orang biasanya baru tahu setelah mengalami 10 tahun hal itu bukan dikaji, diterapkan. diterapkan. Dan ketika kita tahu sudah kacau. Pelaksanaannya nanti Ya, bagaimana? ketika dia sudah diterapkan kita baru tahu akibatnya setelah kacau. Setelah kacau, ya, yang bilang akan kacau balaunya. Ya, yang disebut agama adalah pendidikan pertama, tuntunan pertama yang diterima oleh manusia di saat masih kanak-kanaknya, yang diberikan oleh orang tuanya atau orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, maka pendidikan pertama itulah yang disebut agama. Ajaran pertama startnya. Iya. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya pasti Kristen. Kristen, ya. Kalau orang tuanya Hindu, anaknya pasti Hindu. Kalau orang tuanya kejawen, anaknya pasti kejawen. Kalau orang tuanya PKI, anaknya pasti PKI. Kalau orang tuanya komunis, orang tuanya ateis atau agnostis, anaknya pun akan mengikuti. Itulah agamanya. Jadi agama sebenarnya tidak perlu lah kalau dihilangkan harusnya. Agama hanya perlu dibenahi. Dibenahi. Jadi bukan Ya. bukan Dibenahi. dihilangkan. Kemudian dicari definisi yang benar. Definisi. Bukan definisi menurut para pakar agama. Karena ketika kita berbicara tentang definisi menurut para pakar agama, masing-masing agama punya definisi yang berbeda. Itu yang perlu diluruskan di masalah agama. Nah, definisi ini harus dicari lewat orang-orang spiritual. Tapi orang spiritual yang betul-betul Ya, sudah betul spiritual.
Ya. Bukan spiritual abal-abal. Pelaku lah istilahnya. Dukun ngaku spiritual. Jadi harus diikut sertakan para spiritualis sejati, bukan spiritual abal-abal. Bahwa agama adalah tuntunan pertama. Karena dalam kehidupan manusia, masa emas manusia adalah masa kanak-kanak. Itu yang disebut dengan golden age. Kalau di dalam masa emas ini manusia salah memberikan pendidikan, maka masa depannya hancur. Kenapa agama menjadi penting? Karena agama itu penting untuk anak-anak. Tapi yang namanya agama hanya sebatas untuk anak-anak. Harus ada berkelanjutan. Ada jenjangnya. berkelanjutan. Ada Makanya ada 4 jenjang, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Kalau masa anak-anak itu kalau Islam nyebutnya syariat. Ya. Hah? Masa remaja torekat. Masa dewasa hakikat, masa tua makrifat. Jadi jelas. Nah, orang secara biologis dia udah berumur 40 tahun. Tapi pemahaman spiritualnya masih kanak-kanak. Syariat terus. Nah, inilah yang membuat agama menjadi mundur. Sekarang kita mau menyalahkan siapa? Karena yang disampaikan selama itu terus begitu loh. Istilahnya itu apa ya? Akhirnya orang jadi stagnan gitu loh. Oleh karena itu, tidak ada perubahan. oleh karena dari orang itu sendiri. memang harus ada. Pemerintah juga harus ikut campur dalam masalah kajian-kajian ilmiah. Harus ikut mendanai, memberikan sponsor. Kita butuh orang-orang cerdas di seluruh bidang, bukan hanya ilmiah, tapi juga spiritual, emosional, dan intelektual. Pakar-pakar ini kita kumpulkan untuk berbicara. Tapi pakar spiritual jelas berbeda dari orang-orang spiritual itu orang-orang yang betul-betul berpegang pada semua hasil kecerdasan yang lain. Ya, tapi selama ini kan belum ada yang menjembatani yang kan harusnya ini kan agak repot ini. Nah, harusnya pemerintah mulai berpikir tentang ini. Nah, ini kan mulai mungkin melalui budaya. Jadi budaya bukan majelis ulama Islam, tapi ada majelis ilmu. Nah, Di sana kumpul orang-orang pakar-pakar. Pakar-pakar intelektual, spiritual, emosional, semua pakar. Bukan hanya agama saja. Agama ini hanya salah satu saja. Dan agama hanya menangani masalah manusia kanak-kanak. Oleh karena itu agama berlaku hanya untuk anak-anak. Ketika dia remaja udah beda. Karena sebetulnya Islam itu, Islam, Hindu, Kristen, Buddha itu bukan agama. Itu tuntunan spiritualitas. Hanya tuntunan spiritualitas tadi dibagi dalam 4 metodologi. Kalau untuk anak-anak ini, untuk remaja ini. Jadi ada 4 langkah untuk mencapai yang tertinggi. Nah, orang-orang yang baru di tingkat anak-anak itu yang disebut agama. Nah, orang-orang agama seringkali menyebut agama ini sudah sempurna. Belum. Karena selama ini memang tidak ada yang mengarahkan ke situ ya. Karena apa? Iya. Selama ini seorang spiritual itu dianggap yaitu klinik, dukun dan sebagainya. Nah, seorang tidak intelektualnya itu tidak ada gitu. Karena banyak orang-orang klinik, dukun yang ngaku spiritual. Nah, ini kenyataannya begitu. Jadi seolah-olah spiritual itu direndahkan lah. Bukan berarti apa ya. Nah, itu pemahaman orang awam. Nah, di situ. Makanya Hyang dalam hal ini juga ikut mencerdaskan bangsa, menempatkan spiritualitas, agama, ilmu pengetahuan itu pada tempat-tempat yang sebenarnya. Bukan dalam rangka untuk merendahkan yang ini atau meninggikan yang itu, tidak. Ini demi untuk kebaikan umat. Agar tidak rancu dalam memahami kebenaran. Ya, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh Pernah tentang
kepercayaan kalau nggak salah itu yang sudah diakui diundangkan. Nah itu mungkin siapa tahu dari situ ada jembatan lah untuk dikumpulkan masalah spiritual, karena sekarang undang-undangnya sudah ada. Orang-orang kejawen segala macam itu pun juga masih agama, bukan spiritual. Ya, bukan spiritual. Kalau mereka masih mengagungkan satu ajaran dan merendahkan ajaran lain, bukan spiritual. Ya, karena kalau orang namanya spiritual itu tidak ada ajaran Jawa, tidak ada ajaran Arab, tidak ada ajaran Kristen, Hindu, Buddha, Barat, Timur. Spiritualitas tidak berbicara apa-apa tentang kenyataan yang sebenarnya. Yang jelas tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Kalau orang masih berbicara tentang perbedaan, bukan spiritualitas. Betul. Ya mudah-mudahan dengan adanya kajian dan apa dari pemerintah bahwa undang-undang itu bisa berkelanjutan, ada yang menjembatani. Ya otomatis ini akan harus ada revisi. Ada. Ya, harus ada kaji ulang. Harus ada banyak orang yang ikut campur dalam masalah hal ini. Orang tidak mudah membuat rumusan-rumusan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Keputusan seseorang bisa merubah keadaan bangsa. Makin kacau, jelas banyak makin kacaunya. Karena apa? Apa yang mereka lakukan masih coba-coba. Karena keputusan suatu pemerintah bisa membawa dampak yang bisa baik, bisa tidak. Banyak tidak baiknya, karena mereka apa yang mereka lakukan masih bersifat eksperimental. Masih kajian-kajian, percobaan lah. Iya. Istilahnya. Dan kita hanya dijadikan barang eksperimental. Eksperimental. Wah, Mbah.